Akhirnya datang juga laptop gaming dengan Ryzen 4000 series. Prosesor yang dari segi performa sangat sadis, tapi dari segi harga masih bisa dibilang ekonomis. Bahkan performanya udah bisa menyalip tetangganya yang mungkin sekarang lagi nangis. Tapi apakah Ryzen 4000 series bakal lari seperti kue lapis? Di video kali ini akan kita kupas habis, ya udah nggak usah kebanyakan hipotesis. Selamat menonton! Kaum dompet tipis yang pacarnya materialistis. Hai Andika! Guys, di video kali ini akhirnya kita bisa membahas sebuah laptop yang sekarang lagi trending topik di dunia perlaptopan. Entah karena laptopnya atau karena prosesornya yang memang dari segi performa ada peningkatan yang cukup jauh. Dan nanti juga akan kita bandingkan dengan generasi sebelumnya apa aja perbedaannya dari segi form factor atau desain. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Asus TUF 15 atau Asus TUF FX506. Dari paket pembeliannya kita akan mendapatkan tas Asus TUF yang masih sama dengan generasi sebelumnya, tapi yang berbeda sekarang kita juga dapat stiker sama seperti di seri Asus yang baru, yaitu Asus VivoBook S433. Kemudian juga ada kabel soket SATA yang berarti secara logika bisa kita upgrade di bagian slot SATA-nya, yang nanti juga akan kita bahas ketika kita bongkar bagian dalam dari Asus TUF 15 ini. Untuk spesifikasinya, Asus TUF 15 yang saya tahu sekarang ada 4 SKU atau 4 varian, mulai harga 14 juta dengan Ryzen 5 4600H, VGA-nya 1650 Ti, kemudian ada 16 jutaan untuk Ryzen 7 dengan 1650 Ti, 18 jutaan untuk yang 1660 Ti, dan 20 jutaan yang untuk pakai Ryzen 7 dengan RTX 2060. Untuk link pembeliannya dari keempat SKU yang saya sebutkan tadi, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk SKU yang akan kita bahas kali ini dengan VGA card-nya 1650 Ti, nama lengkapnya adalah Asus TUF FX506ii. Jadi nanti jangan sampai kalian salah beli. Sekarang kita bahas dulu dari segi prosesornya, karena prosesornya ini sangat menarik untuk dibahas, karena prosesor Ryzen 7 ini bener-bener GG banget. Namanya adalah Ryzen 7 4800H atau kode name-nya Renoir dengan fabrikasi 7 nanometer, yang karena fabrikasinya ini Ryzen mampu menghadirkan prosesor mobile dengan 8 core 16 thread, tapi masih menggunakan rating TDP yang sama, yaitu 45 watt. Untuk base clock-nya ada di 2,9 GHz yang bisa di boost sampai 4,2 GHz dengan memori case yang lumayan juga. L2 case-nya itu 4 MB dan L3 case-nya 8 MB. Kemudian untuk support memori RAM-nya bisa sampai 3002 MHz DDR4 dan 4266 LP DDR4. Dan menurut saya ini gila sih ya. Kenapa? Karena dulu saya belum bisa membayangkan kalau prosesor mobile desktop atau laptop itu bakalan ya minimal bisa menyaingi prosesor desktop lah performanya. Tapi semenjak Renoir ini menyerang, yang menyerangnya menurut saya kurang sopan anak satu ini ya. Fun fact, saya dulu pernah nge-review Acer Helios 500 yang kategori laptop Acer Helios 500 itu adalah laptop desktop replacement. Jadi casingnya itu besar, chargernya aja sebesar batu yang kalau kalian lemparkan ke mantan pasti langsung bukan lupa ingatan lagi tapi langsung meninggal. Nah, Acer Helios 500 itu menggunakan prosesor desktop Ryzen 7 2700, 8 core 16 thread, 12 nanometer dan rating TDP-nya 65 watt. Untuk mendapatkan skor 1800-an CB, saya harus overclock berulang-ulang dan laptopnya juga restart sendiri, mati sendiri, blue screen, biasalah. Gejala-gejala per overclockan lah. Cuman menggunakan Ryzen 7 4800H di Asus TUF 15 ini tanpa overclock, skornya itu hampir menyamai, ada di 1700-an CB. Tapi untuk tes performanya secara mendetail dan juga perbandingannya dengan tetangganya nanti aja di bagian uji performa. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk spesifikasi lainnya. Memori RAM-nya dia 8GB single channel dengan speed 3200 MHz yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Dan nanti di bagian uji performa juga akan kita tes dengan dual channel 12GB. Kenapa nggak 16GB? Karena saya nggak punya RAM 8GB dengan 3200 MHz, adanya cuma 4GB. Dan nanti juga akan kita tes dengan 16GB dual channel tapi 2666 MHz. Karena untuk yang 8GB saya punyanya cuma 2666 MHz. Menurut saya menarik, jadi bagusan mana antara clock speed atau capacity di bagian RAM. Kemudian untuk storage-nya, dia menggunakan storage SSD PCIe NVMe dengan kapasitas 512GB yang
Speednya ya lumayan kenceng lah ya, hampir 2000 Mbps. Tapi kalau misalkan 3000-an Mbps menurut saya bakalan lebih menarik. Tapi saya nggak komplain karena ini memang segmennya adalah laptop gaming budget. Untuk graphic cardnya seperti yang saya bilang tadi, ini adalah SKU FX 506ii yang menggunakan VGA card 1650 Ti 4GB. Kemudian tidak hanya secara jeroan spesifikasi aja, tapi Asus TUF 15 juga ada upgrade di bagian form factor atau desain. Dan saya harus bilang kalau saya salut kepada brand Asus terutama di divisi laptopnya. Kenapa? Karena mereka masih konsisten dengan slogannya, yaitu Asus in search of incredible. Asus mencari yang luar biasa. Dan kayaknya mereka nggak pernah lelah untuk mencari yang luar biasa, karena di setiap seri laptopnya pasti mereka merefresh tampilan secara form factor ataupun secara desain. Contohnya ya di Asus TUF FX 506 ini, jadi buat Asus walaupun kadang ada desain Anda yang saya nggak suka, contohnya Asus ROG yang kemarin ada lampu neon yang seolah-olah kayak pasar malam ngangkat laptop gitu, tapi menurut saya karena Anda sudah mau keluar dari zona nyaman untuk mencari yang luar biasa ini, jadi saya angkat topi dan salut dan tetap seperti itu. Jadi tampilannya yang sekarang terlihat lebih kalem dan lebih simple. Untuk yang sekarang langsung dikasih logo Asus TUF dan juga finishing warna grey yang diberi nama Asus dengan Fortress Grey. Overall desainnya menurut saya simple, tapi Asus tetap ingin menegaskan kalau laptop ini standar militer banget dengan menambahkan 4 hiasan rubber di pojok. Jadi kayak berangkas yang solid dan nggak bisa dijebol gitu ya kalau misal saya ibaratkan. Dan sama seperti generasi sebelumnya, Asus TUF 15 ini juga memiliki standar militer 810G yang menurut saya secara build quality memang sama tebalnya dengan seri sebelumnya. Jadi kalau hanya kedudukan atau tidak sengaja jatuh, menurut saya sih nggak masalah, tapi kalau kalian banting dengan sengaja ya resikonya ditanggung sendiri. Engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan kecuali kalian pelan-pelan banget bukanya. Cuman yang saya suka di bagian atasnya sekarang kayak ada reverse notes atau notes kebalik, jadi lebih menonjol keluar. Selain untuk webcam, reverse notes ini juga berfungsi kalau laptopnya tertutup, kita bisa dengan mudah mengakses laptopnya. Istilahnya ada pegangan untuk membuka laptopnya gitulah. Sayangnya untuk framenya nggak ada perubahan, jadi tetap sama, tetap tebal dengan generasi sebelumnya. Tapi menurut saya wajar sih ya, mungkin untuk tetap mempertahankan standar militernya, framenya harus dibuat agak tebal dan gap antara layar dan frame juga dibikin lebih tebal. Untuk spesifikasi layarnya, walaupun ini yang versi 1650 Ti, layarnya udah dikasih panel yang sama dengan seri RTX dengan panel IPS 144Hz refresh rate dengan adaptive sync yang membuat experience bermain game akan lebih smooth dan minim screen tearing. Tapi apakah bisa digunakan untuk konten kreator? Menurut saya sih enggak, karena tingkat sRGB-nya hanya ada di 65% sRGB dengan 250 nits. Ya karena memang ini segmennya memang untuk gamers, jadi ya nggak bisa dikomplain. 144Hz di laptop gaming budget aja menurut saya udah kenceng banget. Kemudian dari desain area keyboard juga banyak yang berubah. Pertama, indikatornya masih sama, ada di atas. Jadi kalau misalkan laptopnya terbuka atau bahkan tertutup, kita masih bisa lihat indikatornya yang sedang bekerja apa aja tanpa harus angkat laptopnya. Karena biasanya kan indikator laptop lain yang bukan Asus TUF ini ada di pinggir atau di bawah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat ini ngecas apa enggak ya, kemudian ini harddisknya lagi bekerja enggak ya, itu kita harus angkat dulu laptopnya seperti ini. Tapi kalau ada di sini, kita nggak usah angkat-angkat, kita lihat aja. Kemudian yang sekarang juga ada desain yang seolah-olah menegaskan kembali kalau ini adalah Asus seri TUF. Dulu awal-awal Asus TUF keluar dengan seri FX 504, nggak ada sama sekali kalau penegasan ini adalah laptop gaming TUF. Jadi cuma tulisan Asus di back cover dan juga di frame layar di bagian bawah. Nah, kalau di FX 505 ada logo TUF-nya ada di bawah kanan keyboard. Sekarang di FX 506 ada di dekat indikator tadi. Jadi kalau laptopnya tertutup masih terlihat tulisan Asus TUF Gaming, yang seolah-olah penegasan ini sekarang adalah Asus TUF yang lagi rame. Kalau dulu kayaknya masih malu-malu ya, jadi hanya tulisan Asus yang menandakan ini laptopnya Asus kayak gitu. Tapi sekarang langsung disikat jadi Asus TUF. Dan dari semua seri Asus TUF, jujur saja saya lebih suka yang sekarang, yang FX 506 ini, terutama yang Fortress Grey. Karena ada satu lagi warna yang Asus menamainya dengan Bonfire Black, yang secara desain menurut saya sih masih hampir sama dengan Asus TUF generasi sebelumnya, yaitu FX 505 dengan garis abstrak yang terlihat seperti koper, cuman logonya aja yang berubah. Kemudian untuk tombol powernya sekarang bentuknya juga berubah dengan tombol yang terlihat lebih futuristik. Desain keyboard fontnya sama, cuman kalau kalian perhatikan ada sedikit perubahan di bagian arrow yang sekarang itu lebih eksklusif dan menyendiri gitu ya, karena terpisah dengan tombol yang lain. Kemudian untuk keyboardnya RGB tetap sama seperti generasi sebelumnya, cuman dari segi feel experience menurut saya lebih suka yang ini sih ya, karena lebih terasa tactile, lebih kerasa empuk, atau gampangnya lebih kerasa mahal lah. Kalau ini masih kurang silent dan cetak-cetak, tapi kalau yang ini udah
empuk banget, tactile banget, dan suaranya juga udah silent sekarang. Kemudian dari segi touchpad juga berubah. Yang dulu desainnya itu menyatu antara klik kiri dan kanan, dan yang sekarang memisah. Kalau untuk touchpadnya sih saya prefer yang seri lama, karena yang ini travel distance-nya menurut saya terlalu dalam, jadi harus ditekan agak keras dulu biar keregister dengan akurat. Tapi dia sudah support dengan Windows Precision Driver yang cukup membantu buat kalian yang mungkin suka browsing atau editing tanpa menggunakan mouse. Kemudian dari segi konektivitas sayangnya masih pakai Wi-Fi 5 802.11 AC dengan Bluetooth versi 5. Cuman yang sekarang udah lebih baik lah dibanding FX505. Dulu FX505 di sebelah kanannya itu cuman ada Kensington Lock 1 biji. Di seri yang sekarang dia sudah ditemani dengan USB 2.0. Kemudian di port sebelah kirinya sekarang juga sudah ada Type-C yang dulu nggak ada, tapi sayangnya masih belum ada slot untuk micro SD card. Bagian bawahnya juga ada perubahan. Gila gak? Semuanya dirubah sama Asus. Di bagian bawah Asus menyebutnya dengan honeycomb karena memang grillnya ini berbentuk seperti sarang tawon yang diklaim Asus bisa membuat airflow-nya lebih optimal. Di bagian dalamnya untuk yang seri 1650 Ti ini menggunakan dual fan dan juga dual heat pipe. Saya nggak tahu yang RTX tapi seharusnya sih lebih banyak heat pipe. Dan untuk apa saja yang bisa di-upgrade, tentu pertama adalah memori RAM-nya dan juga ada slot SATA yang sudah ada kabel soket SATA bawaan tadi kalau misalkan kita mau upgrade storage. Kemudian untuk audionya yang sekarang lebih oke banget lah dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya bisa saya bilang asalkan ada lah suaranya. Tapi yang sekarang dia sudah pakai driver dari DTS-X Ultra yang diklaim Asus 1,8 kali lebih kenceng dan bassnya lebih empuk, yang memang suaranya menurut saya lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Yang saya suka di sini adalah baterainya. Masih sama bentuk dimensi dan juga kapasitasnya dengan yang dulu 48 Wh aja. Kenapa saya suka banget dengan baterainya Asus TUF 15 ini yang hanya 48 Wh? Tentu aja karena saya nge-reviewnya lebih cepat. 1 jam saya gunakan untuk main PUBG dengan brightness 50%, mode high performance mati. Saya gunakan untuk web tasking, Chrome, Wi-Fi 50% brightness, 2 jam 15 menit mati. Jadi kalau buat saya seneng karena nge-reviewnya lebih cepat. Tapi kalau buat kalian mungkin kalian harus sering-sering ngecas. Dan saya pastikan kalian nanti juga bakalan sering menggunakan laptop ini dengan kondisi dicas. Kenapa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian performa, karena itu tadi adalah jawabannya di bagian performa. Nah, masuk di bagian performa ini saya harus nyontek data karena saya nggak hafal angkanya. Jadi pertama kita tes di CPU-nya dulu, di Cinebench R15 dengan 3 mode sebanyak 30 kali, satu modenya 10 kali. Dan mode pertama adalah mode high performance dengan kondisi laptop dicas. Dan di Cinebench R15 skornya memang tinggi banget untuk sekelas prosesor mobile desktop. 1700-an CB dan stabil di antara 1710, 1715. Paling rendah itu ada di running kedua malah 1690 dan running tertingginya itu ada di running ketiga 1715. Dan ketika stress test ini suhunya cukup tinggi dengan 96 derajat Celcius. Tapi kalau kalian lihat di websitenya AMD, maksimum temperatur dari Ryzen 7 4800H ini adalah 103 derajat Celcius. Jadi masih acceptable. Kemudian untuk performa single core-nya ada di 186 dan di mode kedua kita pakai mode high performance juga, tapi sekarang laptopnya kondisi tidak dicas. Dan kalau misalkan Asus TUF 15 ini laptopnya tidak dicas, ketika kalian masuk ke Armoury Crate itu kan ada 3 mode ya. Ada mode balance, ada mode performance, dan juga ada mode turbo. Mode turbo ini hanya bisa kalian pakai ketika laptopnya dicas. Jadi kalau kalian tidak cas, meskipun di power mode Windows-nya itu kalian pakai high performance, tapi di Armoury Crate dia bakalan turbonya itu nggak bisa kalian centang, jadi hanya mentok di performance. Nah, kalau misalkan settingannya seperti itu dengan high performance, tapi di Armoury Kit-nya hanya performance, nggak pakai turbo, skornya selisihnya cukup signifikan. Dengan skor rata-ratanya itu ada di 748 CB, 739 CB, ya intinya 750-an CB lah, jadi hampir separuh lebih kalau tidak kalian cas. Makanya saya tadi bilang kalian kalau misalkan pakai laptop ini pasti kalian harus ngecas terus karena performanya akan lebih optimal ketika dicas. Dan apakah ngecas laptop sekarang itu bisa bikin rusak? Enggak, semua laptop sekarang kayaknya udah pakai fitur cut off di mana ketika dia hampir 100% aliran listriknya akan mati sendiri. Jadi jangan khawatir. Tapi ya ngecas terus agak repot juga sih ya. Kemudian di mode ketiga kita menggunakan mode Asus Recommended. Jadi tetap kondisi laptopnya tidak dicas, tapi sekarang power mode-nya Asus Recommended. Dan skornya itu rata-rata, skor awalnya sih tinggi 713, tapi untuk skor selanjutnya ada di angka 630-an. Nah,
Dari sini di R15 aja ya, atau kita lanjutkan langsung aja deh ke R20. Untuk R20, single core-nya mendapatkan 459 dan untuk multicore-nya kita running sebanyak 10 kali. Skornya itu ada di 3683, running pertama, running kedua 3694. Ya intinya stabil di 3600-an lah. Kalau kita bandingkan dengan Intel Core i7 10750H, di sini saya sudah ada data dari MSI yang kita review kemarin pakai 10750H ya. Memang kalau misalkan ketika dicas kalah Core i7 10750H dari acuannya benchmark Cinebench R15 kalah karena dia stabilnya hanya ada di angka 1300-an CB, sementara Ryzen 7 4800H 1700-an CB. Tapi Intel masih stabil ketika kondisi mode laptopnya tidak dicas dengan better performance. Better performance-nya aja masih stabil di angka 900-an. Dan kalau misalkan Ryzen 7 ini 700-an. Nah, tapi di sini tidak bisa kalian jadikan acuan ya. Jadi disclaimer dulu karena setiap laptop itu memiliki tuning hardware yang berbeda, konfigurasi yang berbeda, kipas yang berbeda, settingan yang berbeda juga. Jadi entah ini memang Ryzen 7-nya ini di limit ketika tidak full power dengan dicas oleh AMD atau memang disetting seperti itu oleh Asus. Jadi untuk menunggu keputusan ini ya, kita harus tunggu dulu kita nge-review laptop AMD Ryzen yang lain yang bukan Asus TUF 15 yang pakai 4800H. Kalau misalkan tidak dicas itu performanya seperti apa. Kemudian untuk benchmark menggunakan 3D Mark di driver Skydiver mendapatkan skor 26379 dengan grafik skornya ada di 31427 dan fisik skornya itu 15577. Kemudian di driver Firestrak mendapatkan skor 9445 dengan grafik skor 10259 dan fisik skornya 18866. Lanjut ke tes editing, di sini kita menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya khusus kita gunakan untuk rendering benchmark DDKID. Dan videonya resolusinya adalah Full HD, kemudian untuk rendernya kita menggunakan format engine CUDA, format videonya H.264 dengan formatnya YouTube 1080p. Dan hasilnya Asus TUF 15 dengan konfigurasi RAM 8GB single channel 3200 MHz mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 25 detik. Kemudian dengan settingan konfigurasi render yang sama, CUDA, kemudian format H.264, tapi sekarang kita pakai RAM 12GB, speednya 3200 MHz. Hasilnya cukup cepat tapi tidak terlalu banyak dengan durasi waktu 1 menit 20 detik. Kemudian ketika kita menggunakan RAM dual channel 16GB tapi bandwidthnya 2666 MHz, kenapa kok speed RAM-nya turun menjadi 2666 MHz? Karena memang kita punyanya RAM 8GB yang speednya 2666. Jadi kalau misalkan pasang RAM, pasti speed RAM-nya itu menyesuaikan yang paling kecil. Dan hasilnya untuk Premiere Pro dengan RAM 16GB lebih cepat ketimbang settingan konfigurasi keduanya tadi dengan 1 menit 15 detik. Kemudian untuk tes gaming, pertama kita coba di game Apex Legends, settingan resolusinya Full HD, grafiknya mentok rata kanan atau ultra. Pertama di RAM 8GB single channel, hasilnya kalau kalian lihat average FPS-nya itu ada di angka 60-70 FPS. Dan kalian bisa perhatikan di CPU usage. CPU usage-nya ketika pakai RAM 8GB itu sekitar 30-40%. Nah, ketika kita upgrade menjadi RAM 12GB dual channel, settingan sama Full HD Ultra, ada peningkatan FPS sekitar 10 FPS lah, dengan average FPS-nya itu ada di angka 80-90 FPS. Tapi kalau kalian lihat CPU usage-nya sekarang lebih rendah, dengan average-nya itu sekitar 20-28% lah, nggak sampai 30% seperti yang pakai RAM 8GB tadi. Kemudian ketika menggunakan RAM 16GB, meskipun speed-nya turun menjadi 2666 MHz, tapi kalau kalian lihat sekarang average FPS-nya bertambah, ada di atas 100 FPS. Jadi kalau di game Apex Legends antara clock speed atau capacity, sepertinya lebih baik di capacity ya kalau di game ini. Dan untuk CPU usage-nya juga turun, sekarang di bawahnya 20% terus usage-nya. Nggak pernah seperti yang di RAM 12GB tadi yang sekitar 25%. Kemudian di Game Pass 2020 dengan settingannya Full HD, pakai RAM 8GB, single channel 3200 MHz, average FPS-nya masih di atas 100 FPS, tapi sekarang kalau di game ini CPU usage-nya tinggi banget, 82%. Jadi kayaknya memang PES 2020 ini lebih ke CPU render ya. Dan kalau kita pakai RAM dual channel dengan kapasitas 12GB, ada penambahan sekitar 20-an FPS, dan untuk CPU usage-nya juga berkurang sekarang menjadi sekitar lebih hemat sekitar 20%. Dan Game Pass 2020 ini paling enak dimainkan minimal kalau misalkan FPS-nya 60 lah, ini malah 130-an FPS. Jadi lebih dari aman.
Kemudian di game PUBG PC atau PUBG Steam, di sini kita menggunakan resolusi yang sama yaitu Full HD, grafiknya ultra juga. Jadi semua game di sini kita coba untuk settingan rata kanan, dan untuk pakai yang konfigurasi pertama RAM 8 GB, average FPS-nya itu ada di angka 60-an FPS. CPU usage-nya kalau kalian perhatikan di data MSI Afterburner yang sebelah kanan pojok itu, average CPU usage-nya ada di angka 36 sampai 40-an%. Nah, kalau kita upgrade menjadi RAM 12 GB, settingan yang sama, ultra juga, ada penambahan FPS sekitar 10 sampai 15 FPS, dan seperti di game-game sebelumnya tadi, untuk CPU usage-nya sekarang juga lebih hemat. Dengan average CPU usage-nya itu ada di angka 20 sampai 30% lah. 40% pernah, tapi jarang banget. Kemudian di konfigurasi RAM 16 GB dengan speed 2666 MHz, average FPS-nya nambah sekarang menjadi sekitar 90-an FPS. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian punya RAM 8 GB dengan speed bandwidth-nya 3200 MHz, mungkin ya minimal bisa dapat 100 FPS lah. Jadi layarnya yang 144 Hz ini bisa berfungsi lebih optimal. Jadi kalau kalian main game FPS bakalan kerasa lebih responsif dan lebih nyaman banget. Kemudian di game CSGO dengan konfigurasi RAM single channel 8 GB aja, average FPS-nya udah 200-an FPS, dan untuk CPU usage sekitar 20-an%. Jadi kalau kalian adalah player CSGO ya nggak usah upgrade RAM dulu, nggak masalah, karena average FPS-nya dengan settingan resolusi Full HD, grafik high, udah lebih-lebih untuk syarat minimal monitornya yang 144 Hz. Kemudian di konfigurasi yang kedua dengan settingan sama, Full HD, grafiknya high, ya rata kanan lah seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak bisa menemukan penambahan FPS di game CSGO ini. Jadi sama-sama average-nya itu ada di angka 200-an FPS, tapi yang bisa saya lihat di sini adalah CPU usage-nya sekarang menjadi lebih hemat dengan sekitar 16 sampai 20-an%. Kemudian di konfigurasi RAM 16 GB dual channel 2666 MHz ini juga sama ya. Average FPS-nya ya kira-kira 160 sampai 200 FPS, dengan CPU usage kalau di CSGO lebih rendah ketika kita menggunakan RAM 12 GB dengan speed 3200 MHz tadi. Sementara kalau yang 16 GB ini masih average-nya CPU usage itu ada di angka 20-an%. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus TUF 15 atau Asus TUF FX 506 II kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga sekitar 1599 atau bisa dibilang 16 jutaan lah ya untuk yang 1650 Ti kali ini. Menurut saya kelebihannya dari segi performanya gila banget ya. Untuk sekelas laptop gaming budget, menurut saya performanya GG banget. Harus digarisbawahi, performanya harus kalian cas. Jadi kalau kalian nggak cas, kalian nggak akan mendapatkan performa seperti yang saya tes tadi. Saya tes tadi itu pakai dicas semua, karena memang ketika tidak dicas dia settingannya atau performanya turun secara signifikan. Kemudian kelebihan lain, layarnya 144 Hz refresh rate, keyboard RGB, desain yang berbeda. Sekarang yang saya suka banget dengan desain dari FX 506 kali ini. Kekurangannya menurut saya ada di baterai. Kenapa baterainya nggak diperbesar lagi? Jadi 48 Wh itu menurut saya kurang banget. 57 Wh aja kurang loh, 48. Jadi menurut saya lebih baik slot SATA-nya tadi dihilangkan, kemudian baterainya dibesarkan lagi, jadi biar lebih nyaman lah. Entah kenapa pasar Indonesia cuma dapat 48 Wh ya, karena untuk Asus TUF 15 yang di luar sana itu pakai 90 Wh. Mungkin karena memang untuk menekan harga, jadi biar Asus TUF itu karena Asus TUF itu kan laptop gaming budget yang terkenal murah, jadi biar murah mungkin disunat ya untuk baterainya. Dan apakah Asus TUF 15 FX 5056 II ini worth it untuk dibeli? Menurut saya worth it banget sih ya kalau sekarang, karena belum ada saingan dari laptop yang di Indonesia yang udah pakai Ryzen 7 4800H. Jadi nggak ada saingannya. Kalau dibilang worth it, kita nggak ada perbandingannya. Bandingannya siapa? Jadi menurut saya 16 juta worth it banget sih, 144 Hz. Cuman itu tadi baterai. Jadi buat Asus baterainya ditinggikan lagi lah ya, biar lebih GG lagi, lebih in search of incredible lagi gitulah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.